Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, jumpa kembali di program klinik kimia, cara asik belajar kimia. Kali ini bersama Bu Murni. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat klinik kimia untuk belajar materi tentang senyawa hidrokarbon part 1. Pada bagian yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana cara menamai senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna berdasarkan tata nama IUPAC. Tapi sebelum kita mulai, Bu Murni nggak bosan-bosan ngingetin agar sahabat klinik kimia selalu subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, sehingga sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa ya. Baik, sekarang kita bahas materi penamaan senyawa hidrokarbon. Cekidot. Sahabat klinik kimia, tentu sahabat sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon. Kita review sedikit. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom C dan atom H. Jadi ciri khasnya adalah ada atom C dan atom H yang biasanya dituliskan sebagai CXHY seperti ini. Nah, jika kita berbicara jenis-jenis senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatan antar atom C-nya dibagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana adalah senyawa hidrokarbon yang antar atom C-nya mengandung ikatan tunggal seperti ini. Nah, misalnya ada atom C berikatan dengan atom C, maka ikatannya tunggal semuanya. Nah, di mana alkana ini adalah senyawa hidrokarbon yang jenuh, memiliki rumus umum molekul CnH2n plus 2. Apa maksudnya? Jika atom C jumlah N-nya adalah 1, maka H yang terikat 2 dikali 1 ditambah 2, yaitu 4. Berarti rumusnya adalah C1H4 atau sering dituliskan sebagai CH4. Kalau alkena adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom C-nya mengandung ikatan rangkap 2 seperti ini. Nah, jika atom C berikatan rangkap 2 dengan atom C lainnya, maka ini sisa tangannya atom C itu sebanyak 2. Nah, alkena ini adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh karena mengandung ikatan rangkap 2. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Selanjutnya, alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang antar atom C-nya mengandung ikatan rangkap 3 seperti ini. Sehingga tangan C di sebelah kiri tersisa 1, yang kanan tersisa 1. Untuk apa? Agar masing-masing atom C ini memenuhi kaidah oktet, yaitu 8 elektron terluarnya. Jadi mengandung 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, rumus molekul dari alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2. Nah, itu review kita terkait dengan alkana, alkena, dan alkuna. Untuk video kali ini, kita akan membahas penamaan alkana, alkena, dan alkuna, rantai lurus, dan rantai bercabang. Kita bahas dulu yang rantai lurus. Kita bahas alkana. Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah salah satu contoh senyawa alkana. Mengapa? Karena 1. Ikatan antar atom C-nya adalah berikatan tunggal. Jadi kalau kita gambarkan satu aja contohnya, ada C dengan C. Nah, C yang di kiri ini mengikat 3 atom H
sementara C yang di kanan juga mengikat 3 atom H. Jadi ini ada H, ini ada H-nya, ini ada H-nya, ini ada H, ini ada H, ini ada H. Nah, jumlah atom C-nya adalah 2. Nah, kalau jumlah atom C-nya 2, maka H yang bisa terikat jumlahnya adalah 6 untuk memenuhi rumus umum molekul CnH2n plus 2. Cn C2H2 kali 2 tambah 2 yaitu 6. Nah, apa nama senyawa alkana yang memiliki atom C jumlahnya 2 hanya 6 atau C2H6 namanya adalah etana. Sekarang contoh berikutnya, jumlah atom C-nya 1, 2, 3. H yang terikat adalah 8, C3H8. Nama senyawa ini adalah propana. Nah, sekarang bagaimana dengan senyawa di bawah ini? Jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4. C4, jadi kalau mau ditulis ini C-nya 4, H-nya adalah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3, hanya 10. Nah, apa nama dari senyawa ini? Sebentar, ini hanya jumlahnya jumlahnya 10. Nah, nama dari senyawa ini adalah N-butana. Mengapa ada awalan N? N ini apa gitu ya? N itu artinya normal. Nah, jadi sahabat klinik kimia, kalau sahabat ketemu senyawa alkana yang rantainya lurus, dimulai dari nomor atom C yang keempat, jadi seperti ini ada 4 atom C, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu penamaannya kalau rantainya lurus harus diawali dengan awalan N yang artinya normal. Mengapa? Karena atom C dari atom C yang nomor 4, senyawa alkana dari atom C nomor 4, itu dapat membentuk 2 bentuk rantai, yaitu rantai lurus dan rantai bercabang. Nah, mengapa etana dan propana tidak disertai dengan huruf N atau awalan normal? Karena etana ini hanya mampu membentuk rantai yang lurus. Jadi, kalau etana dan propana itu tidak akan kita temukan dalam struktur rantai yang bercabang. Atau kalau kita menuliskan ini juga sama, meskipun bentuknya tidak lurus, ada beloknya, tapi ini sebenarnya rantainya adalah lurus, sehingga ini juga namanya N-butana. Sekali lagi ingat ya, beri awalan normal atau N pada senyawa alkana dimulai dari nomor atom C nomor 4 dan seterusnya. Sekarang kita ke penamaan alkena. Nah, ini adalah alkena yang paling sederhana, yang memiliki jumlah atom C-nya 2, hanya sebanyak 4 di C2H4 yang strukturnya kalau digambar seperti ini. Nah, ini adalah salah satu jenis alkena yang paling sederhana di mana C-nya 2 hanya 4 memenuhi rumus umum molekul CnH2n. Apa nama senyawa ini? Jika pada etana C-nya 2 hanya 6 itu namanya etana pada alkana ya. Sekarang pada alkena C-nya 2 hanya 4 namanya etena. Jadi awalan ana diganti dengan akhiran ana diganti dengan akhiran ena. Kemudian kalau strukturnya seperti ini, jumlah atom C-nya 1, 2, 3. Nah, ini C-nya 3 hanya pasti 6 karena 2N ya. Ini nama senyawanya adalah propena. Nah, bagaimana dengan senyawa ini? Namanya apa?
Nah, ini adalah alkena yang memiliki jumlah atom C sebanyak 4. Nah, kalau tadi 4 di alkana adalah butana, maka 4 di alkena adalah butena. Hanya saja cara penamaannya, kalau pada alkana kita menambahkan normal, kalau pada alkena kita menambahkan nomor letak ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkapnya ini terletak pada C nomor berapa. Kita menghitung letak ikatan nomor rangkap itu dari sini adalah 1, 2, 3. Berarti di nomor 1. Sehingga nama senyawa ini adalah 1-butena. Sedangkan kalau seperti ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini juga butena, tapi letak ikatan rangkapnya di nomor 2. 1, 2. Berarti namanya adalah 2-butena. Mengapa etena dan propena tidak disertai dengan nomor letak ikatan rangkapnya? Karena dimanapun posisi ikatan rangkap ini diletakkan, nomornya pasti akan sama. Yaitu misalnya ikatan rangkap ini kita pindahkan ke sini, maka nanti kita menghitung penomorannya dari kanan. 1, 2, 3. Sehingga namanya akan sama, yaitu 1-propena. Kalau dari sini juga ikatan rangkapnya di nomor 1, 1-propena. Oleh karena itu tidak usah kita memberikan nomor ikatan rangkapnya, cukup propena. Tapi kalau butena itu ikatan rangkapnya bisa terletak di nomor 1, namanya 1-butena. Bisa juga di nomor 2, namanya 2-butena. Apakah mungkin begini? 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana seandainya jika ikatan rangkapnya di sini? Ini hanya 3, ini hanya 2, ini hanya 1, ini hanya 2. Nah, jika seperti ini, nama senyawa ini apa? Maka penomorannya haruslah dari kanan. 1, 2, 3, 4. Mengapa? Tidak dari kiri, karena biar ikatan rangkapnya memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi diutamakan posisi ikatan rangkapnya. Kalau dihitung dari sini, ikatan rangkapnya terletak di nomor 1. Jadi 1-butena juga namanya. Nah, namanya 1-butena. Jadi tidak ada senyawa 3-butena. Kalau kalian menghitungnya dari 1, 2, 3 tidak ada. Karena nanti jika letak ikatan rangkapnya di sini, maka penghitungan atau pemberian nomor itu dari kanan. Sehingga kita akan ketemu senyawa yang namanya 1-butena juga. Sekarang kita ke alkuna. Alkuna ciri khasnya adalah mengandung ikatan rangkap 3 antar atom C-nya. Misalnya di sini ada CH rangkap 3 CH, berarti C-nya 2, H-nya 2. Nah, makin banyak ikatannya, tunggal rangkap 2 rangkap 3, maka jumlah H yang bisa diikat itu makin sedikit. Nah, alkuna yang paling sederhana adalah C2H2. Memenuhi rumus umum molekul CN C2H2N. 2 kali 2 kurang 2. Berarti C2H2. Nah, nama senyawa ini, jika tadi etana, etena, ini etuna. Yang ini, kalau tadi propana, propena, ini C-nya juga jumlahnya 3. Nah, ini namanya propuna. Gimana dengan ini? Sama dengan alkena prinsipnya. Kita memberikan nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kita beri nomor dari kiri supaya ikatan rangkap ini nomornya sekecil mungkin. Nah, ini namanya 1-butuna. Jadi rangkap 3-nya dituliskan sebagai nomor 1 di sini. Kalau yang ini namanya 1, 2, 3, 4. Ikatannya di nomor 2, berarti namanya 2-butuna. Jadi prinsip antara alkuna dan alkena, cara penamaannya sama. Bedanya hanya jika alkena adalah ciri khasnya ikatan rangkap 2, kalau alkuna ikatan rangkap 3.
Baik sahabat klinik kimia, kita lanjutkan. Penamaan alkana sekarang yang rantai bercabang. Ini adalah materi yang paling banyak di request oleh sahabat klinik kimia. Bagaimana sih cara kita memberikan nama alkana, alkena, dan alkuna jika rantainya bercabang? Langkah yang pertama kita adalah menentukan rantai utama atau rantai induk. Kata kuncinya di sini nanti rantai utama adalah rantai hidrokarbon terpanjang. Kita bold ya, di sini adalah terpanjang. Misalnya begini. Nah, ini adalah contoh alkana bercabang. Sesuai dengan langkahnya, kita tentukan rantai utama atau rantai induk, di mana rantai hidrokarbon yang terpanjang. Berarti yang mana ya kira-kira? Nah, yang ini kita gunakan sebagai rantai induk. Mengapa? Karena rantai induk ini rantai yang paling panjang. Bagaimana kalau begini? Nah, ini bukanlah rantai induk. Mengapa? Karena kalau rantai induk yang sebelah kiri ini C-nya jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang sebelah kanan ini jumlah C-nya hanya 4. Pilihlah rantai hidrokarbon yang terpanjang. Berarti yang ini benar. Jadi yang ini benar ya, yang ini salah. Yang kedua, berilah penomoran rantai induk. Ingat, diberi nomor secara berurutan dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Usahakan cabang mendapat nomor terkecil. Nah, di sini yang memiliki kekuasaan pada alkena adalah cabang. Jadi cabang harus mendapat nomor sekecil mungkin. Misalnya begini. Rantai induknya sudah kita tentukan. Nah, yang panjang ya, rantai induknya yang panjang seperti ini. Sekarang kita menomorinya dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Yang benar adalah kita menomorinya dari kanan, yaitu ini 1, ini 2. Kenapa? Karena paling dekat dengan cabang. Ini yang disebut dengan cabang. Atau bahasa lainnya alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Sehingga rumusnya kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkil CnH2n plus 1. Nah, makanya kalau ada ini kan alkana ya, CH4. Berarti kalau kehilangan satu H-nya, jadi alkil dia, yaitu CH3. Kalau CH4 namanya metana, maka kalau berubah jadi alkil, CH3, itu namanya metil. Jadi akhiran ana diganti dengan akhiran il, maka cabang CH3 ini nanti namanya metil. Nah, gitu. Tidak boleh sahabat klinik kimia memberikan nomor dari kanan. Ini salah. Kenapa? Karena nanti cabangnya akan ketemu di nomor 4. Tapi kalau dari kiri, cabang sudah ketemu di nomor 2. Sehingga cabang memiliki nomor sekecil mungkin. Selanjutnya langkah ketiga, berikan nama, yaitu dengan urutan menyebutkan nomor alkil, kemudian nama alkilnya, kita tambahi ya, nama alkil, kemudian nama rantai induknya. Misalnya kita punya senyawa seperti ini. Langkah pertama kita, rantai induknya adalah rantai yang terpanjang. Yang mana rantai induknya? Nah, ini. Kita menomorinya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Coba kita hitung. Kalau dari sini 1, 2, 3. Kita akan ketemu cabang di nomor 3. Coba kalau dari kanan, 1, 2, 3. Nah, sama-sama nomor 3. Maka ini bebas. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Berarti yang tidak dilewati oleh garis hijau ini, dia akan bertindak sebagai cabang atau alkil. Nah, cabang apa namanya ini? Namanya metil. Berarti nama senyawa ini adalah kita
namai di sini 1, kita beri nomor dari sini aja ya, 2, 3. Berarti cabang di nomor 3. Nah, ini nomor cabangnya. Nama cabangnya adalah metil. Rantai induknya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sahabat harus hafal kalau 5 itu alkananya adalah pentana. Berarti nama senyawa ini adalah 3 metil pentana. Pentana ini adalah rantai induknya, yaitu yang mengandung 5 atom C. Nah, coba kita kembali ke contoh ini. Kira-kira ini namanya apa? Nah, kalau ini nomornya harus dari kiri karena cabang harus sekecil mungkin. Berarti 1, 2. Berarti namanya 2 strip dipisahkan dengan tanda strip, kemudian cabang yang terdekat adalah metil. Berarti 2 metil. Rantai induk jumlahnya 5, berarti pentana. Berarti 2 metil pentana. Nah, gitu cara menamai senyawa alkana yang memiliki cabang dan jumlah cabangnya hanya 1. Sekarang kita lanjut bagaimana menamai alkana rantai bercabang jika jumlah alkil yang terikat lebih dari 1 tetapi masih satu jenis. Nah, misalnya soalnya begini. Wow. Langkah yang pertama tadi adalah kita menentukan rantai induknya. Rantai induknya yang di blok warna hijau ini. Mengapa ini dipilih sebagai rantai induk? Karena ini yang paling panjang. Kalau ke sini cuma 3, kalau ke sini cuma 4. Nah, sebenarnya bisa ke sini. Ya, Murni garis begini. Ini sebenarnya bisa ke sini juga. Nah, atau bisa juga lurus. Jadi sekali lagi, rantai induk itu tidak harus lurus, bisa berbelok-belok ya. Yang terpenting dia adalah rantai yang terpanjang. Nah, yang tidak bisa begini ya, tapi Bu Murni hapus biar kalian paham. Nah, kita tentukan yang lurus saja, karena kalau lurus itu lebih mudah untuk diamati. Nah, yang tidak dilewati garis hijau, maka dia akan bertindak sebagai cabang. Cabangnya ada 3. Ini sudah hafal tadi bahwa cabang ini namanya metil. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah tentukan penomorannya. Kira-kira nomornya dari kiri apa dari kanan? Jika dari kiri kita lihat 1, 2. Nah, 2 sudah ketemu cabang. Kalau dari kanan 1, 2 juga sama. Berarti bebas, kita boleh dari mana saja. Nah, biar lebih gampang kita mulai dari kiri. Selanjutnya kita beri nama. Rantai induk adalah 5 atom C yaitu pentana. Gugus alkil yang terikat ini metil ya. Metil. Nomor cabangnya ada di nomor 2, 3, dan 4. Namanya, nah ini cara memberikan nama adalah sebutkan urutan nomor cabangnya, yaitu 2, kemudian 3, karena di nomor 3 juga, 4, strip. Nah, ada awalan tri sebelum nama cabang. Tri ini artinya 3, seperti awalan Yunani. Di itu 2, tri itu 3. Terus kemudian ada tetra. Tetra itu 4. Nah, karena ini ada 3 cabang yang sama, maka penamaannya 2,3,4 trimetil induknya pentana. Kalau nanti ada 2 berarti di. Kalau ada 4 tetra. Kalau ada 5 penta. Kalau 6 heksa. 7 hepta dan seterusnya. Nah, sekarang ada pertanyaan lain lagi. Bagaimanakah jika jumlah alkil yang terikat pada rantai induk lebih dari 1? Jenis alkilnya berbeda. Jadi kalau tadi kan jenis alkilnya sama-sama metil. Sekarang kalau alkilnya berbeda gimana?
Misalnya ada soal seperti ini. Wow, ini panjang sekali. Langkah pertama kita adalah menentukan rantai induk. Nah, rantai induknya kita ambil yang lurus karena ini yang paling panjang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau kita belok ke sini cuma 4. Ke sini 6. Nah, yang paling tepat adalah lurus. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu lurus. Kemudian yang tidak dilewati garis hijau berarti jadi cabang. Nah, ini cabangnya beda. Jika cabang ini sudah familiar ya, namanya metil. CH3. Kalau ini cabangnya adalah C2, hanya dihitung, hanya 5. Nah, masih ingat bahwa alkil atau cabang itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya. Berarti kalau C2H5 ini sebenarnya awalnya dari C2H6, ini alkananya. Nah, ini namanya etana, alkananya ya. Sekarang kalau dia berubah jadi alkil, C2H5, ini namanya etil. Nah, jadi cabang ini etil. Nah, lihat cabangnya berbeda, satunya metil, satunya etil. Bagaimana cara memberikan nama? Tentukan rantai induk, kemudian nama cabang, kemudian penomoran. Nah, kenapa nomornya munculnya dari kiri, tidak dari kanan? Karena kalau dari kiri kita sudah menjumpai cabang di nomor 3. Ya. Sekali lagi, kita sudah menjumpai cabang di nomor 3. Ini udah ketemu cabang nih di sini. Tapi kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 di C nomor 4 baru ketemu cabang, padahal aturannya cabang nomornya harus sekecil mungkin. So kita namanya atau nomorinya itu dari kiri, ya. Sekarang kita memberikan nama. Apa nama dari senyawa alkana bercabang ini? Rantai induknya heptana. Kenapa heptana? Karena 7. 7 itu hepta ya, karena alkana jadi heptana. Nah, kemudian gugus alkilnya adalah metil dan etil. Tadi udah kita tentukan. Nomor cabangnya di nomor 3 dan di nomor 4. Nah, selanjutnya nama senyawanya. Nah, ini hati-hati sekarang. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah etilnya dulu. Loh, kenapa tidak metil? Karena disesuaikan aturannya dengan urutan alfabet. Mana duluan antara E sama M. Nah, yang duluan adalah E. Maka nyebutnya etil dulu, baru metil. So, nama senyawa ini adalah 4 etil, karena etilnya ada di nomor 4. Strip 3 metil, karena metilnya di nomor 3. Kemudian rantai induknya adalah heptana. Nah, jadi ini bedanya. Disebutnya urutannya berdasarkan alfabet. Meskipun nomor metilnya di nomor 3, tapi karena aturan penamaan, jika ketemu 2 cabang berbeda jenis, maka urutan yang disebut itu adalah cabang yang secara alfabet lebih dahulu. Jadi E dengan M itu lebih dulu E. Maka ini dulu yang disebut. Oke, begitu sahabat teknik kimia. Nah, sekarang kita lanjut dengan langkah pemberian nama senyawa alkena dan alkuna bercabang. Kenapa jadi satu? Karena pada prinsipnya cara menamai alkena dan alkuna bercabang itu persis sama, hampir sama. Yang membedakan hanya alkenanya ikatannya nanti rangkap 2, yang alkuna ikatannya rangkap 3. Gimana caranya? Kita lihat contoh ini. Wow. Ini adalah senyawa alkena. Kita langkah pertamanya sama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon yang paling panjang. Nah, di sini yang paling panjang itu adalah yang berwarna hijau, arahnya ke sini. Yang paling panjang. Dan yang kedua, kalau alkana kan yang paling panjang saja ya. Kalau alkena harus melalui ikatan rangkap. Jadi meskipun nanti panjangnya ada yang 1000, tapi tidak ada ikatan rangkap, bukanlah sebagai rantai induk. Nah, ini kebetulan melalui ikatan rangkapnya dan yang terpanjang. Nah, penomorannya itu
itu dimulai dari sini. Kenapa nggak nomorinnya dari atom C ini? Karena sekarang kekuasaan tertinggi itu ada di ikatan rangkapnya. Ini harus sekecil mungkin. Kalau alkana pijakannya memberi nomor adalah cabangnya. Kalau alkena dan alkuna adalah letak ikatan rangkap. Kalau dari sini kita nomori 1, 2, 3, 4, nomor 4 baru ketemu ikatan rangkap. Tapi kalau dari sini nomor 1 sudah ketemu ikatan rangkap. Gimana, paham ya sahabat klinik kimia? Nah, yang tidak dilalui garis hijau ini Bu Murni beri tanda pink, artinya ini bertindak sebagai apa? Yes, cabang. Cabangnya C-nya 2, hanya 5. Udah kita bahas tadi cabang etil ya, kalau nggak salah namanya. Nah, bukan, ini adalah rantai induknya ya, ini cabangnya. Rantai induknya itu apa namanya? Karena 5 kan pentena. Tapi karena dia alkena, harus diikutkan nomor ikatan rangkapnya. Sehingga rantai induknya itu adalah 1 pentena. Karena nomor ikatan rangkapnya di nomor 1. Seperti tadi kita bahas pada penamaan alkena rantai lurus. Kalau alkana kan cukup pentana saja rantai induknya. Tapi kalau alkena, karena ada ikatan rangkap 2-nya, maka harus diberi nomor. Di nomor berapa? Di nomor 1. Maka rantai induk ini adalah 1 pentena. Kemudian rantai cabangnya bernama etil, yes, karena C2H5. Nama senyawanya berarti etilnya ada di nomor berapa? Terikat di nomor C, nomor 2. Sehingga namanya 2 etil 1 pentena. Jadi sebutkan nomor cabangnya, nama cabangnya, terus nomor ikatan rangkapnya di nomor berapa, terus nama rantai induknya yaitu pentena. Sehingga namanya 2 etil 1 pentena. Di bedanya dengan alkana itu adalah di sini sahabat klinik kimia. Ada nomor ikatan rangkapnya. Bedanya di yang Bu Murni tandai warna ungu ini. Next. Nah, apakah boleh seperti ini? Nah, ini kurang tepat. Mengapa? Karena kalau kita dari atas ke bawah ini, jumlah atom C sebagai rantai induknya hanya 4. Butena ya, hanya 4. Padahal harus terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Jadi ini tidak, karena kurang panjang, lebih panjang yang di sebelah kiri. Nah, bagaimana dengan senyawa ini? Kira-kira nama senyawa alkena ini apa? Sahabat klinik kimia, tentukan dulu rantai induk yang paling panjang dan mengandung ikatan rangkap 2. Bu Murni ambil yang lurus saja. Boleh enggak kalau yang berbelok 1, 2, 3, 4? Boleh enggak ke sini Bu Murni? Boleh, sebenarnya boleh begini. Nah, boleh begini. Sama aja ya. Nanti yang ini jadi cabang, yang ini jadi cabang. Yang ini jadi rantai induk. Nah, kita lihat sih, misalnya begini. C, 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 C gitu ya. Nah, di sini ada C-nya. Kan begini? Anggap saja ini ada hanya, Bu Murni biar cepat. Ini kita buat rantai induknya di sini. Nah, maka yang tidak dilewati rantai induk ini akan bertindak sebagai cabang. Jadi tidak harus lurus loh rantai induk itu, yang penting terpanjang dan mengandung ikatan rangkap kalau pada alkena. Ini jadi cabangnya ya. Nah, sekarang kita menomorinya dari mana? Nah, tentu dari kanan, tidak boleh dari kiri. Kenapa? Karena sekali lagi kekuasaan tertinggi ada di ikatan rangkapnya, biar sekecil mungkin. Jadi nomornya dari sini. Kalau yang Bu Murni ini, strukturnya ini nomornya dari mana? Sama, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, meskipun itu belok, ini lurus. Sama. Sekarang kita lihat rantai induknya adalah 5, berarti pentena.
ikatan rangkapnya ada di nomor 1, sama ini, sama. Kemudian rantai cabangnya 1, 2, 3, 3. Ada di nomor 3 ada metil, 3 metil. Murni hapus ini dulu ya, biar kalian tidak Nah, kita lihat di nomor 3 ini, di nomor 3 ini ada cabang metil, jadi 3 metil. Kemudian di nomor 4 ada metil, berarti 4 metil. Coba kalau struktur tadi rantai induknya Bung Ri buat belok ya. 1, 2, 3. Nah, di nomor 3 kita juga ketemu cabang 4, 5. Di nomor 4 kita juga ketemu cabang ini. Jadi sama, cabangnya 3 metil dan 4 metil. Meskipun rantai induknya Bung Ri buat berbelok, sedangkan yang ini lurus. Nama senyawanya, berarti kita sebut nomornya cabang dulu, 3,4 dimetil karena ada 2 metil yang sama. Kemudian ada di nomor berapa ikatan rangkapnya? Di nomor 1, kemudian rantai induknya pentena. Sehingga jawabannya 3,4 dimetil 1 pentena. Ingat, kenapa ada di? Karena jumlah metilnya ada 2 sama ya. Sehingga cara nulisnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, langkah pemberian nama senyawa alkena dan nanti kita gunakan juga pada alkena. Yang pertama, rantai utama adalah rantai yang terpanjang dan syaratnya ini mengandung ikatan rangkap. Kemudian yang kedua, penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya diprioritaskan. Yang ketiga, urutan penulisan nama, sebut nomor cabangnya. Kalau ada 2 berarti 2 kali. Nama cabangnya, kalau ada 2 berarti ada awalan D3 gitu ya. Terus nomor ikatan rangkap di nomor berapa dan nama alkena atau alkuna dari rantai induknya. Kalau 5 jumlah rantai induknya berarti pentena, pentuna. Sekarang kita lihat lagi contoh seperti ini. Nah, ini jelas rantai induknya yang panjang, penomorannya dari kiri. Kenapa dari kiri? Kita lihat ikatan rangkapnya di posisi nomor 2. Kalau dari kanan nanti nomor jauh sekali ya, 1, 2, 3, 4 baru ketemu ikatan rangkap. Nah, apa nama senyawa ini? Kita lihat rantai induknya adalah 6 ya, berarti 6 itu adalah heksena. Ikatan rangkapnya di nomor 2. Rantai cabangnya di nomor 2 itu ada metil, ini metil. Di nomor 3 itu ada etil, ini etil ya, C2H5. Sehingga namanya sama seperti alkana tadi. Sebut dulu etilnya, 3 etil, kemudian 2 metil, 2 heksena. Lagi biar tambah paham ya, kalau kayak gini kira-kira rantai induknya dimulai dari mana? Apa dari sini, atau ke bawah, atau ke sini? Nah, terserah, cari yang paling panjang. Paling panjang itu adalah ini. Nah, yang tidak dilewati oleh rantai induk jelas sebagai cabang. Cabangnya ada 3. Terus nomorinya dari mana? Yo, dijawab dari bawah apa dari kiri atas? Yes, jawabannya dari bawah. Kenapa dari bawah? Biar nomor nomor ikatan rangkapnya itu sekecil mungkin. Rantai induknya ada 7. Berarti heptena ya. Terus cabangnya di nomor berapa saja? Di nomor 3. Kemudian di nomor 6. Dan di nomor 6 lagi. Maka nulisnya 3,6,6 trimetil. Nah, karena sama cabangnya ya. Kalau sama cabangnya itu dibuat seperti ini. Disebut dulu nomornya semua, baru trimetil artinya ada 3 metil. Terus 3 ini adalah nomor dari ikatan rangkapnya di nomor 3. Rantai induknya 7, berarti heptena. Nama senyawa ini adalah 3,6,6 trimetil 3 heptena. Sahabat klinik kimia, kita akan melihat bagaimana dengan alkuna. Katanya sama ya, cara menamainya sama.
kita lihat rantai yang paling panjang adalah yang lurus. Boleh. Atau sahabat klinik kimia pengen yang ini. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Boleh lurus, boleh belok gitu ya. Tapi biar lebih gampang, kita pilih aja yang lurus. Kan ya, ngapain pilih yang belok-belok gitu, yang lurus aja ya. Sekarang nomornya dari mana? Nah, jangan bingung, hati-hati. Nomornya harus dari kanan ya. Kenapa dari kanan? Karena biar letak ikatan rangkapnya di nomor yang lebih kecil. Jangan lihat cabang, tapi lihat ikatan rangkap 3-nya ini. Harus nomornya sekecil mungkin. Jadi namanya apa ini kira-kira? Sama cara menamainya? Namanya kita lihat nomor 5 itu ada cabang metil ya. Ini metil di nomor 5, berarti 5 metil. Rangkap 3-nya ada di nomor 2. Nah, karena rantai induknya 6, tuh 2, 3, 6 itu adalah heksuna. Kalau pada alkana kan heksana, heksena, heksuna. Jadi jawabannya adalah 5 metil 2 heksuna. Gampang kan? Sekarang yang ini. Nah, kira-kira rantai induknya yang mana? Bu Murni stop dulu. Sahabat klinik kimia bisa mencoba. Kira-kira rantai induknya ini yang mana? Apakah lurus? Atau ke sini? Atau ini saja? Nah, sudah ditemukan? Ternyata jawabannya rantai induknya yang lurus aja. Kenapa Bu Murni memilih rantai yang lurus? Kenapa tidak begini? Nah, ini boleh nggak gitu ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Nah, kalau yang belok ini nggak boleh untuk kasus ini. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya tidak dilalui. Syaratnya rantai induk terpanjang harus melalui atau mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau kondisi ini nggak boleh. Kalau tadi boleh-boleh aja ya. Kalau ini nggak boleh. Bisa dipahami? Karena tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, kita nomorinnya dari mana ini? Jelas sekali. Nomornya dari mana? Dari kanan. Nah, karena ini biar sekecil mungkin. Cabang yang terikat, wow, banyak dan beda jenis. Ada metil, ada etil. Jadi nama senyawa ini kita sebut dulu deh. Metil apa etilnya dulu? Yes, sebut dulu etilnya. Berarti 3 etil. Kemudian baru metilnya di nomor berapa? 5,5 karena 2 kali ya. Kemudian ada awalan di metil. Dia nomor rantai induknya di nomor 1. Rantai induk itu yang paling panjang jumlahnya 6. Berarti heksun. Jadi namanya adalah 3 etil, 5,5 dimetil, 1 heksun. Wah, seru sekali dan memang harus punya ketelitian. Kita harus teliti, jeli, dan memiliki imajinasi yang kuat menggambarkan kira-kira mana yang jadi rantai induk, mana yang jadi cabang, terus diberikan nama. Baik sahabat klinik kimia, itulah tadi penjelasan tentang penamaan senyawa hidrokarbon alkana alkenal guna, baik yang rantainya lurus dan rantainya bercabang. Sekarang giliran sahabat dong ya untuk menyelesaikan 2 buah soal ini untuk menguji pemahaman sahabat klinik kimia yang sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni tadi. Tuliskan jawabannya di komen. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas juga bisa tulis di komen, insya Allah akan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat klinik kimia. Selamat mencoba. Bu Murni yakin sahabat pasti bisa mengerjakan soal ini. Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni. Hari ini edisi video tentang penamaan senyawa alkana, alkena, dan alguna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik bagi sahabat klinik kimia yang ada di rumah maupun bagi Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan
video ini sebagai tutorial belajar penamaan senyawa alkana, alkena, dan alguna. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat lagi untuk sahabat-sahabat lainnya yang ada di luar sana. Akhir kata, Bu Murni akhiri. Thank you for watching. Stay tune terus di channel YouTube Aurum Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and goodbye.